Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah taklim rahimakumullah, kita akan membahas beberapa bagian dari kitab Matan An-Suja, meskipun kita membahasnya tidak urut ya, karena sesuai dengan momentum yang berkaitan dengan apa peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa bagian dari muamalah, tapi dikhususkan pada pasal wakaf ya. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain wal waqfu jaizun bisalasati sara'id. Jadi wakaf itu hukum asalnya boleh, meskipun nanti dia bisa juga ada yang hukumnya sunnah ya, tapi di kitab ini dikatakan jaiz, boleh. Bisalasati sara'id, dengan 3 syarat. Jadi wakaf itu harus dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yuntafa'u bih ma'a baqa'i ainihi. Jadi dia harus dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Jadi benda yang diwakafkan itu mesti ada manfaat. Ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan tetapnya atau kekalnya zat yang diwakafkan itu. Jadi kalau yang namanya wakaf itu mesti manfaat dan tetap zatnya. Di kitab lain itu dikatakan kalau dalam mazhab fiqih harta itu dia ada ainnya, ada bendanya, ada zatnya, ada manfaat, tapi juga ada disebut asar gitu ya. Kalau manfaat, kalau motor manfaatnya dikendarai, kalau rumah ditinggali misalkan, kalau lampu menerangi itu manfaatnya. Tapi nanti kan ada yang seperti manfaat tapi dia nggak bisa dibatasi, kayak misalkan lampu, oleh yang punya lampu kan menerangi dia. Akan tapi kadang ada orang yang juga keterangan tanpa diminta. Atau misalkan begini, ada satu rumah lampunya terang, rumah tetangga mati lampunya, kebetulan lagi korslet apa gitu. Itu kan lampu punya tetangganya. Boleh nggak ini tetangga yang lampunya mati buka jendela sehingga lampu tetangga masuk ke rumah dia? Itu status sinar, itu hukumnya apa tuh? Jadi sinar lampu tetangga masuk ke rumah dia, dia manfaatkan untuk menerangi rumahnya. Nah itu disebutnya asar itu. Jadi kalau yang begitu boleh. Kayak misalkan orang punya rumah gedung bagus gitu. Rumah itu yang punya rumah dimanfaatkan untuk tinggal. Bagusnya emang untuk dia nikmati, tapi kita lewat boleh nggak mengagumi, menikmati keindahan rumah itu? Ya boleh, itu namanya asar. Meskipun kalau Abu Hanifah itu dia, kalau kita bahas soalan riba nanti ada di mana dia karena Imam Abu Hanifah ini orang yang sangat kaya ya, jadi dia ahli agama dan sangat kaya raya. Jadi nanti ada di mana orang berhutang sama dia dengan jaminan. Jaminannya rumah, kalau bahasa kitanya gade, bahasa fikihnya rahan.
Nah, kalau dalam kaidah hutang itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutangan yang dengan ngutangin orang mengambil manfaat, maka manfaat itu riba. Maka sekali waktu Abu Hanifah ini mau ke rumah orang yang ngutang, yang jaminannya rumah tersebut. Akan tetapi kemudian rumah itu bayangannya sedang ada di depan rumah. Jadi matahari agak condong ke belakang, jadi bayangan rumah ke depan. Dan Abu Hanifah tidak berani berada di depan rumah itu, takut keademan sama bayangan itu pohon, sama bayangan itu rumah. Karena kalau sampai dia keademan berarti dia mengambil manfaat dari rumah itu. Sementara kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba gitu. Saking hati-hatinya begitu kalau kita makan agak sembrono kalau kita. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu kemungkinan boleh, karena bayangan itu jadi jatuhnya asar, jadi ada ainnya, ada manfaat, ada asar. Jadi emang kalau bayangan kadang tak terhindarkan kita manfaatin buat ngadem rumahnya, rumah orang, bayangannya samping kita ngadem gitu. Boleh apa kagak itu kan itu rumah orang. Itu ademnya boleh nggak kita manfaatin? Ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh, itu disebutnya asar jadinya. Jadi dia mesti bermanfaat dan ma'abaqai ainihi, kekal atau tetap zatnya. Jadi kalau berwakaf itu mesti dengan benda yang awet, yang penggunaannya tidak menghabiskan benda tersebut. Jadi tidak bisa wakaf makanan, karena makanan itu penggunaannya dengan merusak si makanan itu. Atau wakaf lilin, emang lilin makainya dengan merusak, menghabiskan si lilin itu, maka lilin itu nggak bisa diwakaf. Kalau lilin bukan diwakaf, disedekahin, gitu ya. Atau hibah atau hadiah itu bisa. Nah kalau yang kekal bendanya itu bisa wakaf, bisa hadiah. Dan akad hibah, hadiah atau wakaf itu nanti beda konsekuensi ya pada hukum. Dan wakaf itu nggak mesti tanah, nggak juga mesti bangunan. Pokoknya yang bendanya itu awet gitu ya, tetap. Wakaf sendal boleh, wakaf kendaraan operasional ambulan boleh, wakaf karpet boleh. Nah yang berikutnya nih, nah kalau ini karpet nih statusnya wakaf apa hibah? Beda hukum nanti. Jadi kalau ada orang berwakaf karpet buat masjid, itu beda dengan dia berkata saya hibahkan karpet ini untuk masjid. Itu beda konsekuensi hukum, Pak. Karena kalau dia wakaf, ya berarti itu ainnya, fisiknya itu karpet, orang bisa diapa-apain, orang bisa dijual, yang ada dimanfaatin. Tapi kalau hibah, ini karpet saya hibahkan kepada masjid, ya jadi itu karpet punya masjid. Kalau sekali waktu ini karpet masih bagus, masjid pengen jual, bisa, ya emang punya masjid. Terus masjid pengen jual untuk kebutuhan yang lain, boleh, karena ini hibah. Terus orang minjem buat hajatan, gelar di rumahnya, boleh apa enggak? Boleh, karena punya masjid. Itu orang ngasih hibah buat masjid. Tapi kalau orang berwakaf karpet untuk masjid, nah itu nggak bisa dijual, nggak boleh, gitu ya. Kalau masih bagus, masih manfaat, jadi harus dimanfaatkan sampai dengan tidak bisa habis masa penggunaannya sampai expire gitu. Wa ayyakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Jadi yang pertama tadi dia harus manfaat dan dia tetap. Yang kedua, dia diserahkan kepada pihak, di sini disebutnya aslin mawjudin.
wa aslin mawujudin wa far'in la yanqati. Jadi ada asal, ada far'un, ada aslun, ada far'un gitu ya. Kalau asal, jadi orang kalau berwakaf itu mesti jelas kepada siapa dan kepada yang mawujud, nggak bisa kepada yang belum wujud. Gua wakafkan tanah ini untuk anak lu nanti kalau anak lu lahir, nggak bisa. Jadi nggak bisa wakaf untuk itu. Pokoknya kalau wakaf mesti kepada yang mawujud, kepada yang ada. Dan dia kalau bertingkat wakafnya, ini diwakafkan kepadamu atau ini diwakafkan kepada anak-anakku sampai dengan anak-anakku meninggal, nanti setelahnya ini untuk fakir miskin. Nah, jadi selama anak-anaknya masih hidup, maka yang memanfaatkan tempat itu adalah anak-anaknya. Begitu anak-anaknya udah mati semua, beralih kepada far'unnya. Far'unnya siapa? Fakir miskin. Fakir miskin ini layan koti, nggak bisa putus, setiap masa akan ada fakir miskin. Tapi kalau dia katakan ini aku wakafkan kepada anak-anakku, setelahnya cucu-cucuku, itu nggak bisa begitu, karena nanti setelah cucu nggak ada di situ. Atau kalau umpama setelah cucu habis nggak ada turunannya, jadi status benda wakafnya gantung nanti. Jadi nggak bisa, makanya kalau dia kepada pihak yang akan putus, akan terhenti keberadaannya. Wa alla yakuna fi mahzur, dan nggak boleh wakaf itu untuk sesuatu yang haram, yang dilarang. Jadi nggak boleh wakaf tanah buat diskotik, nggak boleh. Wakaf tanah buat apa ya, gereja gitu. Bagi orang Islam nggak boleh berwakaf tanah untuk gereja. Kemudian wa huwa alama syaratul waqif min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tabdilin. Jadi wakaf itu sesuai dengan syarat dari yang berwakaf, baik yang berwakaf itu mendahulukan atau mengakhirkan atau menyamakan atau mengutamakan. Jadi gampangnya sih gini, kalau ada orang berwakaf, buat apa itu diwakafkan? Itu tergantung yang berwakaf. Dan sebenarnya kalau dalam fikih Inda Syafi'i, itu kalau umpama wakafnya tanah, wakafnya untuk masjid, itu dia rigid ya. Misalkan dia katakan waqaftu masjidan, aku wakafkan ini tanah untuk jadi masjid. Nah, karena dia bilangnya ini tanah untuk masjid, maka umpama dia berwakaf ini 500 meter saya wakafkan untuk masjid, ya maka 500 meter itu untuk masjid semua. Begitu Pak, nggak boleh ada WC-nya. Ya kalau dia, kalau Indah Syafi'i ya, kalau dia wakafkan ini tanah 500 meter untuk masjid, bilangnya begitu, untuk masjid. Boleh nggak di situ dikerjain WC di tanah 500 meter itu? Ya nggak boleh. Kata yang punya tanah, dia berwakafnya untuk masjid, bukan untuk WC. Nah kalau kita bilang, ya boleh kalau WC-nya untuk masjid. Kalau kita kata boleh nih, bolehnya berapa? 1, 2. Bagaimana kalau umpama masjidnya separohnya kita bikin WC 50 pintu WC, boleh nggak? Ikan katanya WC boleh, meskipun wakafnya untuk masjid, tapi boleh di dalamnya dikeja WC. Umpama kita menganggap begitu, bolehnya berapa itu WC? 500 meter nih. Ya udah, berarti yang 100 meter buat masjid, yang 450 meter kita kerja WC. 100 pintu, boleh nggak gitu? Kan katanya boleh. Nah makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dia diatur rigid. Kalau emang yang punya ngatah ini 500 meter wakaf tuh masjidan, aku wakafkan untuk masjid, jadi di masjid semua. Kecuali dia bilangnya begini, aku
aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid dan fasilitas pendukungnya. Nah, itu baru boleh tuh. Parkiran boleh, menara boleh, WC boleh, kalau wakafnya begitu. Jadi dia tergantung ucapannya itu. Boleh nggak kalau nazir nih, pengelola wakaf, mengalihkan fungsi? Kira-kira boleh nggak? Yang punya tanah lagi lu wakaf, wakafnya buat masjid, terus dia ubah jadi madrasah, boleh kagak? Ya udah boleh. Bagaimana kalau umpama lagi dulu wakafnya nih orang tua, gua wakafkan ini tanah gua 200 meter buat musola, boleh nggak diubah jadi masjid? Lah dia wakafnya untuk musola, terus pada generasi berikutnya dijadiin masjid, boleh nggak? Nah itu kalau secara fikih nggak boleh pak. Lagi dulu wakafnya untuk musola, ya dia selama-lamanya untuk musola, tidak bisa untuk masjid. Meskipun pengertian musola dalam fikih dengan pengertian musola yang kita pahami berbeda. Jadi kalau di masa nabinya disebut musola itu tempat sholat, memang. Akan tetapi dia juga bisa digunakan untuk hal-hal yang dilarang dilakukan di masjid. Jadi dia dipakai buat sholat, tapi nanti di waktu tidak ada orang sholat boleh dipakai buat nyancang onta, boleh pakai buat bazar. Itu namanya musola tuh. Nah kalau di kita mah kan disebutnya musola, tapi sebenarnya mah sama aja sama masjid kan. Cuman biasanya bedanya kalau masjid mah ada Jumatan, kalau yang kita sebut musola nggak ada Jumatan. Jadi sekalipun orang kita nyebutnya musola, padahal mah itu masjid gitu. Kalau dalam definisi fikihnya. Nah kemudian jadi kalau ada orang berwakaf, ini tanah saya jadikan masjid, waqaftu masjidan. Jadi yang disebut masjid itu nggak mesti bangunan ya. Jadi kalau dia katakan tanahku ini aku wakafkan menjadi masjid, ya seketika itu jadi masjid. Seketika itu juga tanahnya jadi masjid pak, meskipun nggak ada bangunannya, adanya rumput pun rambutan. Yaitu 200 meter itu jadi masjid. Jadi kalau masuk situ kudunya secara sunnah sholat tahiyatul masjid, i'tikaf di situ sah, gitu. Kalau haid ya boleh lama-lama di situ, karena diwakafkan untuk jadi masjid. Cacokula. Nah kadang namanya masjid, dimerekin masjid, tapi padahal mah bukan. Kadang-kadang begitu pak. Jadi kalau misalkan ada gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, lantai 5, satu ruangan dimerekin masjid, apakah itu masjid? Bukan. Kecuali memang di lantai itu dengan jumlah meter tertentu diwakafkan untuk masjid, ada ikrar wakafnya, itu baru masjid. Tapi kalau umpama ini dijadiin tempat sholat Jumat, tapi nanti kalau yang punya pengen dijadiin ruko, terserah dia. Kalau besok mau dijadiin tempat parkir, terserah dia. Ya itu bukan masjid namanya, meskipun dinamain masjid. Kalau nggak diwakafin mah ya namanya musola. Jadi kalau musola itu bisa wakaf musola, bisa dia temporer, sesuatu yang difungsikan buat sholat. Jadi bukan wakaf. Jadi kalau yang di gedung-gedung itu kalau memang lantai 4 seluas 100 meter diwakafkan untuk masjid, ya jadi masjid. Itu artinya 100 meter di lantai 4 itu nggak boleh dipakai buat yang lain, kecuali untuk aktivitas masjid. Tapi kalau dia merekin masjid,
Tapi nanti pada kenyataannya sebetulnya kalau lempengan yang punya gedung pengen jadiin tempat parkir, ya dia jadi tempat parkir. Kalau pengen dia pindahin ke lantai 2, ya dia pindahin. Nanti ukurnya 100, lantai 2 jadi tinggal 80, pindah ke lantai 7, naik lagi. Ya, itu bukan masjid namanya, itu mah musola. Meskipun mereknya masjid, meskipun di situ ada Jumatan. Begitu Pak. Dan kemudian wakaf ini, perkara wakaf ini nih orang-orang nih udah kudu mikir berwakaf nih. Jadi kalau dikatakan hadis yang sangat tenar di kalangan kita, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluh illa min salasin. Kalau mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama kan sodakotin jariyatin. Nah itu sodakotin jariyatin itu wakaf. Jadi kalau di kitab ini nih, yang menjadi rujukan pensyariatan wakaf itu adalah, mana dia? Bima sabaqa ma rawahul Bukhari wa Muslim, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asaba ardon bi Khaybar. Jadi Umar bin Khattab setelah perang Khaybar itu dapat jatah harta rampasan perang sebidang tanah. Jadi dia dapat tanah. Khaybar ini dulunya milik Yahudi ya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Kemudian dia mendatangi Nabi dan meminta perintah terkait tanahnya tersebut. Faqala, maka Umar berkata, ya Rasulullah, inni asabtu ardhan bi Khaybar. Wahai Rasul, sungguhnya aku mendapatkan bagian ghanimah di Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Dan aku tidak pernah mendapatkan tanah atau kebun yang sebagus itu. Jadi ini tanah yang Umar resep. Pokoknya tidak ada tanah dia yang lebih bagus daripada tanah yang di Khaybar itu. Mungkin karena subur, banyak pohonnya gitu ya. Kemudian pama ta'muru bih, maka apakah yang diperintahkan Rasul kepadanya? Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, maka kamu boleh menahan asalnya atau tanahnya, wa tasaddaqta biha, dan kamu menyedekahkan manfaatnya. Jadi tanahnya ditahan menjadi milik Allah, manfaatnya disedekahkan. Nah inilah diantara dalil yang digunakan dalam pensyariatan wakaf. Qala, maka Ibnu Umar berkata, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun menyedekahkan atau mewakafkan lahan tersebut. Annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu, dan tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, dan hasilnya, manfaatnya diperuntukkan bagi para fuqara, wafil kurba, pada karib kerabat, wafil riqab, untuk pembebasan budak, wafi sabilillah, buat orang yang berjuang di jalan Allah, wabni sabil, buat para musafir, wadaib, dan para tamu. Jadi begitu Pak. Bahkan di masa pasca hijrah itu wakaf jadi syariat yang ngetren. Orang-orang kaya di masa Nabi itu berlomba untuk berwakaf. Bahkan sampai sekarang nih, Utsman bin Affan itu punya nomor rekening di Bank Arab Saudi. Jadi itu nomor rekening atas namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan udah mati, kagak ada orangnya, tapi punya nomor rekening. Itu nomor rekening buat nyimpen apa? Duitnya dari mana? Itu lantaran di masa Nabi dulu, Utsman itu oleh Nabi disuruh beli sumur, karena sumurnya punya Yahudi.
yang dia kalau diambil airnya kudu bayar. Akhirnya Umar disuruh beli, akan tetapi Yahudinya nggak mau jual. Setelah amat-amati, akhirnya dia memilih waktu yang tepat sekira-kira Yahudi ini butuh. Akhirnya ditawarin, saya beli dah, nggak semua, setengahnya aja. Jadi ganjil genap. Selang-seling, sehari kamu yang menguasai, sehari kemudian saya menguasai. Jadi ganjil genap, Pak. Tanggal ganjil milik kamu, tanggal genap milik saya. Begitulah kira-kira. Akan tapi kemudian, jadi ganjil genap itu bukan hanya di Jakarta, Pak. Dan zaman Nabi udah ada Pak ganjil genap. Dan sebenarnya supaya Jakarta nggak macet tuh harusnya bukan ganjil genap aturannya tuh, cash sama kredit. Hari ini mobil cash boleh lewat, mobil kredit kagak. Itu insya Allah nggak macet, lancar ya, karena kebanyakan kredit. Lalu kemudian orang-orang mengambil airnya di hari di mana sumur itu menjadi milik Utsman. Akhirnya ini Yahudi nggak dapat duit, akhirnya terpaksa dia jual. Akhirnya dijual semua kepada Utsman. Dan di sekitar sumur itu ada kebun kurmanya, diwakafkan juga oleh Utsman. Peruntukannya buat sama fakir miskin, para musafir, dan setengahnya untuk dia. Dan kebun itu produktif sampai sekarang. Jadi itulah Pak gunanya. Jadi kalau Bapak ke Arab Saudi sana umroh atau haji, apalagi di bulan Ramadan, ada banyak korma dibagiin gratis. Itu kemungkinan Utsman Pak yang bagi kepada Bapak itu. Jadi orangnya udah mati, masih sedekah sampai sekarang. Kalau Utsman itu kan umurnya 80 tahun, 81 tahun. Akan tetapi itu sedekahnya 1400 tahun nggak berhenti sampai sekarang. Bagaimana jadi kira-kira? Jadi jalan terus itu nggak berhenti-berhenti 1400 tahun. Jadi ini udah wayahnya kita sekarang nih wakaf. Jadi yang punya tanah di Ciseeng 1000 meter, 200 meternya buat masjid dah. Ada yang punya tanah di Gunung Bunder, ada yang punya ini 500 meter, 100 meternya dah wakafin tuh. Nanti orangnya udah mati tahun 2200 orang masih pakai itu, pahalanya masih ngalir tuh. Bagaimana jadi kira-kira? Kalau sekarang tanahnya belum ada, masih sempat beli barang 3000 meter, bagaimana? Buat wakaf. Jadi begitu Pak, wakaf tuh dia mengalir terus pahalanya. Dan wakaf tergantung niat dari si yang berwakaf. Nanti rukun wakaf kan ada 4. Wakif, orang yang berwakaf, dia mesti pemilik. Jadi ada wakif, ada mauquf alaih, ada sigot. Orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, yang menerima wakaf, dan ucapan. Dan yang namanya wakaf itu begitu diucapkan nggak bisa dicabut. Batal tadi gua agak sengaja. Nggak bisa begitu dia udah kata ini saya wakafkan untuk masjid, ya untuk masjid. Dan kalau diwakafkan untuk masjid terus dibikin tingkat, lantai atas buat masjid, bawahnya buat ruang pertemuan, boleh apa enggak? Yaitu kalau indah Syafi'i ya, kalau memang tanahnya diwakafkan untuk masjid, lantai atasnya dikeja buat masjid, bawahnya sekalipun dinamakan aula, statusnya masjid juga. Jadi yang masuk ke situ harus memenuhi syarat-syarat orang yang masuk masjid, begitu. Terkait adabnya, terkait orang haid,
orang junub gitu, meskipun ini aula ruang pertemuan untuk nikahan, akan tapi itu kata yang punya lagi dulu ini tanah diwakafkan untuk masjid, maka dalam mazhab Syafi'i itu sedalam-dalamnya ke bawah sampai setinggi-tingginya ke atas itu semuanya masjid gitu. Nah kalau memang kalau di kita itu yang begitu nggak terlalu diatur, dan dia mesti jelas harta yang diwakafkan tuh. Makanya kalau ada yang mungut duit di pinggir jalan untuk perluasan wakaf atau untuk pembangunan masjid, meskipun kita tahu ya seluruh ulama tuh melarang mungut amal di masjid, mungut amal di jalan, nggak boleh. Jadi semua ulama sepakat soal itu. Apalagi kalau sampai naruh drum di tengah-tengah gitu ya, itu udah otomatis salah itu. Meskipun kalau ada orang nyumbang ya tetap sah. Nah kalau dia di dalam pungutannya itu judulnya perluasan wakaf, ya mesti jelas. Jangan pula digabung perluasan wakaf dan pembangunan masjid. Ya itu mesti dibedain mana yang perluasan wakaf, mana yang pembangunan. Jangan dikata sama baik, ya kan sama baik itu orang ngasih duit tujuannya untuk kebaikan. Dia kata sama baik, terus kita datang nih ke jalanan itu di tempat yang sama, kita ngasih duit dengan duit yang sama 100.000. Ini mah bukan buat pembangunan masjid, bukan buat wakaf. Ini mah buat lu. Lain nggak statusnya? Lain, tuh kan lain kan? Jadi beda niat, beda akad, jadi lain peruntukannya. Giliran buat lu ngerti dan lain. Nah giliran itu pembangunan sama perluasan wakaf lu kata sama baik. Jadi mesti dibedain. Boleh nggak dipotong untuk operasional? Ya tidak boleh. Kalau orang berwakaf, nih misalkan saya wakaf nih, misalkan ada orang mau jual tanah wakaf, harganya 2 juta semeter, kemudian saya nyumbang 100 juta untuk pembelian tanah wakaf, lalu panitia potong 10%, boleh nggak? Ya udahlah, kalau saya memang mau sedekahnya 100, berarti kalau 100 juta dapat berapa? 50 meter ya? Kalau semeternya 2 juta. Ya kalau memang saya 100 juta nih untuk wakaf, ya tidak ada yang berhak potong. Nah kalau umpama orang disuruh wakaf perluasan tanah masjid, urunan dikecrek di jalan, ada yang 10.000 dapat bangsa senti setengah. Ya itu wakaf juga senti setengah kan. Makanya sebenarnya kalau dalam fikih klasik itu dia agak rigid diatur tuh. Jadi siapa, berwakaf apa, berapa, itu mesti jelas. Karena kalau nggak jelas, nanti digampangin. Ya karena nggak ada kejelasan kan nanti akuntabilitas juga susah. Karena dia kepanasan kan, berjemur tuh di jalanan, aus nih, ambil dah bangsa 5.000 dulu. Lagi itu pengen ngerokok, beli dah sebungkus, pakai bahan ngerokok. Kenapa lapar, madam dah dia 2 piring. Nah itu jadi kan statusnya nggak jelas itu. Kan dia sendiri yang ngasih judul. Ini mungut amal untuk perluasan wakaf. Nah orang ngasih buat apa? Ya buat perluasan wakaf. Dia ambil buat makan dia kagak boleh. Begitu Pak, nggak bisa. Jadi begitu juga dalil yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu sebagian ulama bahkan mungkin sebagian besar tunfiqu mimma tuhibbun itu adalah wakaf. Jadi kadang masjid kalau kaitannya dengan masjid itu kadang dia berupa tanah adalah masjid. Nah kadang ada orang berwakaf bangunan masjid. Nah kalau misalkan ada orang berwakaf 1 hektar untuk pesantren misalkan, nah itu berarti bebas tuh bangun aula, bikin ruang belajar di dalamnya ada masjid, boleh. Karena emang, tapi status masjidnya apa?
Ya status masjidnya nanti yang merupakan betul-betulan wakaf secara pasti adalah bangunannya. Kalau tanahnya, kalau dia tidak dialihkan, diwakafkan sekian persennya untuk bangunan masjid, ya berarti semuanya menjadi fasilitas pesantren. Yang diwakafkan adalah bangunannya, bangunan masjid, orang urunan misalkan untuk pembangunan masjid. Jadi sebetulnya dia harus jelas ya kalau ngasih sesuatu itu, apakah ini wakaf, apakah ini hibah, apakah ini zakat. Jika kalau ngasih zakat ke masjid, ya mesti beda sama hibah, karena kalau zakat kan peruntukannya jelas dia. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil, 8 asnaf. Jadi kalau bayarnya zakat ke DKM atau ke Badan Amil Zakat, ya mesti bilang ini mah zakat saya. Kalau sedekah bilang ini sedekah. Kecuali kita bayar menunaikan zakat itu langsung kepada mustahik yang bukan amil, kepada orang miskin, ya kita nggak pakai bilang boleh. Kepada fakir nggak bilang boleh. Tapi kalau kita zakatnya kepada amil, yang amil ini kebetulan bukan hanya mengurusi zakat, kecuali amilnya emang yang dia kelola zakat doang. Tapi kan kalau amil di kita, ya hibah dia urusin, hadiah dia urusin, sedekah biasa dia urusin, wakaf dia urusin, dan kemudian kita bayar zakat, ya gitu harus bilang ini mah zakat pak, gitu. Nah, oleh karena pengelolaan zakat ada amilnya, nanti orang berpikir pengelolaan pengumpulan dana wakaf ada amil juga. Sama juga, kadang nanti pengelolaan dana yatim dianggap ada amil juga. Jadi kalau ada proposal untuk santunan anak yatim, kemudian orang ngasih duit, ya kan proposalnya untuk santunan anak yatim. Ya, begitu dia ngasih duit, ya seluruh yang dia kasih itu buat anak yatim, gak bisa buat yang lain. Ini kadang-kadang yang bawa proposal potong 10% lah. Emang lu yatim? Yatim dalam pengertian fikih ya, yang yatim itu hatta balagun nikah, kalau dia belum balik berarti masih yatim gitu. Kalau dia udah balik berarti statusnya udah bukan yatim lagi. Kecuali proposalnya mengatakan ini penghimpunan dana untuk acara santunan anak yatim. Jadi bukan untuk anak yatim, untuk acara santunan anak yatim. Jadi bisa tuh untuk panggung, untuk bayar hadroh. Emang kita proposalnya untuk acara santunan. Nah, tapi kalau kita bilangnya ini pengumpulan dana untuk santunan kepada anak yatim, orang ngasihnya berarti untuk anak yatim, ya bisa buat yang lain, dan tidak ada amil. Pengelola yayasan yatim piatu itu boleh makan sewajarnya, yang kalau dia makan itu sama dengan apa yang dinikmati oleh yatimnya. Jadi kalau yatimnya makannya nasi padang, ya dia makan nasi padang yang sama. Kalau yatimnya kebagian nasi warteg, ya dia warteg. Ya ini jangan sampai anak yatimnya makan ikan peda angetan 7 hari, pengelola yayasannya makan rendang. Padahal uang yang digunakan adalah uang yang judulnya santunan untuk anak yatim. Begitu Pak, beberapa kaitan dengan wakaf. Jadi ini orang-orang yang hadir ini sudah harus berpikir untuk berwakaf. Mungkin 50 meter, mungkin 100 meter gitu. Jadi bisa dibayangkan nanti Bapak udah mati, masjid yang Bapak wakaf itu masih digunakan terus 1000 tahun ke depan, tahun 3024, orangnya udah mati 1000 tahun, pahalanya tiap hari dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mengalir terus Pak. Insya Allah itu memperkuat keamanan kehidupan kita di akhirat. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.